Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada mata pelajaran matematika hari ini kita mempelajari tentang bilangan pecahan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu tentang bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan. Bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan, sebuah contoh. Sebuah jeruk mula-mula dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian dari dua bagian yang sama disebut 1/2 karena dibagi dua toh. Jeruk satu kemudian dibagi dua. 1/2 atau 1/2 atau kalau ditulis 1/2. Kemudian kedua bagian tersebut masing-masing dibagi lagi sehingga menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian yang sama disebut 1/4 atau disebut 1/4 atau ditulis 1/4. Jadi itu bilangan pecahan, bilangan 1/2 dan 1/4. Nah, itulah yang disebut dengan bilangan pecahan. Selanjutnya disepakati bilangan pecahan itu disingkat pecahan gitu. Jadi bilangan tidak usah diucapkan, cukup diucapkan dengan pecahan saja. Nah, itu menandakan yang dimaksud itu adalah bilangan pecahan. Jadi kita cukup menyebutkannya adalah pecahan. Selanjutnya pada pecahan 1/2, 1 disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Pada pecahan 1/4, 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut pembilang, bilangan B disebut dengan penyebut. Dengan kata lain, pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan. Selanjutnya pecahan itu ada pecahan 1, pecahan biasa. Secara umum pecahan biasa dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A-nya ini adalah pembilang, B-nya adalah penyebut. Nah, A dan B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau berapapun A-nya, berapapun pembilangnya, itu kalau dibagi per atau per 0, dibagi 0, maka hasilnya tidak terdefinisikan. Jadi B-nya ini atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Contoh 1/2, 14/2, 5/3, 2/4,
5. Nah, ini adalah contoh-contoh bila pecahan biasa. 1/2, satunya adalah bilangan bulat dan 2-nya adalah juga bilangan bulat. Dan penyebutnya ini adalah 2, tidak 0. 2 penyebutnya 2, 3, 5, selain dari 0. Kemudian ada istilah pecahan senilai. Pecahan senilai ini dicontohkan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pecahan senilai. 1/2 dengan 2/4 ini nilainya sama meskipun angkanya itu berbeda, bilangannya itu berbeda. Kok sama gimana? Yang atas itu 1, terus satunya yang 2, yang atas 2, kok bisa sama? Nah, karena senilai. Nah, senilai bukannya sama ya, tapi senilai. 1/2 kita lihat pada bilangan yang 2/4. 2/4 itu misalnya sama-sama dibagi 2. Yang atas dibagi 2, 2/2 1. Yang bawah dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. Jadi 1/2. Ya kan? Kita lihat 3/6. Karena sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Hasilnya 1/2. Sama. Kemudian 4/8. Nah, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Jadi merupakan dari kesemuanya 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Nah, ini merupakan pecahan yang senilai. Dari keempat pecahan tersebut, 1/2 merupakan pecahan dengan bentuk paling sederhana. Suatu pecahan mempunyai bentuk paling sederhana jika faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebutnya itu adalah 1. Contoh, tulislah 2/8 itu dalam bentuk paling sederhana. Ini kita mencari FPB dari 20 dan 28. Itu hasilnya adalah 4. Sehingga 20/8 sama-sama dibagi 4. Karena FPB dari 20/28 ini adalah 4. Nah, kemudian sama-sama antara pembilang dan penyebut ini sama-sama dibagi 4. 20 dibagi 4. 28 dibagi 4. Kita gambarkan 20/28 kemudian dibagi 4. Ini 20 bagi 4, 5. Kemudian 28 dibagi 4, 7. Jadi bentuk yang paling sederhana dari 20/28 adalah 57.
Itu ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi bentuk yang jadi tinggal mengalihkan 4, maka akan kembali lagi ke bentuk awal tadi 20/28. Kemudian pecahan yang kedua itu disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran menunjukkan bilangan pecahan yang nilainya lebih dari 1. P A per B, di mana A-nya itu adalah apa tadi, pembilang, B-nya adalah penyebut, sedangkan P-nya ini disebut bilangan bulat. Contoh 1/1/2, 3, 14/2, 2, 5/3, 4, 2/5. Kita lanjutkan. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bilangan-bilangan 1, 1/2, dan 1, 1/4 disebut pecahan campuran atau bilangan campuran. Pecahan campuran menunjukkan jumlah dari suatu bilangan cacah dan suatu pecahan. Contohnya 1, 1/4 itu sama dengan 1 ditambah 1/4. 1 4/17 itu sama dengan 1 ditambah 4/17. Ya. Jadi pecahan campuran dapat ditulis sebagai pecahan biasa. Selanjutnya pecahan yang nomor 3 adalah pecahan desimal. Pecahan desimal, contohnya pecahan desimal itu adalah 0,4, 0,23, 0,1,4. Itu ya pecahan desimal. Hanya kalau menggunakan tanda koma berarti itu namanya pecahan desimal. Pecahan berikutnya nomor 4 adalah persen. Persen adalah pecahan per 100 yang dilambangkan dengan 0/0. Contoh pecahan persen, nah itu 12%, 45%, dan sebagainya. Pecahan yang nomor 5 adalah per mil, artinya pecahan yang per 1000 yang dilambangkan dengan 0/00. Contoh pecahan per mil 75 per mil, 4 per mil, dan sebagainya. Contoh soal. Untuk contoh soal, nyatakan gambar yang diarsir dalam bentuk pecahan. Nah, ini ada gambar segitiga. Nah, segitiganya itu dibagi menjadi beberapa segitiga. Jadi ini ya, ini segitiga. Nah, dibagi dalam beberapa segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini segitiga kemudian dibagi menjadi 9 segitiga yang ada di dalamnya. Nyatakan gambar yang diarsir dalam bentuk pecahan. Nah, ini yang ditanyakan nyatakan gambar yang diarsir. Berarti berapa yang diarsir ini? Gambar yang diarsir 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar segitiga. Sehingga
dalam bentuk pecahan yang diakhir 4 per secara keseluruhan semuanya 9. Jadi bentuk pecahannya menjadi 4/9. Gampang ya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, berilah tanda lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar untuk pecahan berikut. 3/8 2/7. Kita diminta titik-titik ini tandanya lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus menyamakan dulu yang penyebutnya dulu. Penyebut yang bawah ini 8, kemudian yang bawah ini penyebutnya adalah 7. Ini kita samakan dulu. Ya. Kita samakan dahulu. Misalnya agar sama, yang di sini dikalikan 7, kemudian yang di sini juga dikalikan 7. Jadi ini 8 kali 7, kemudian yang ini 7 kali 8. Kan sama kan, bolak-balik dibolak-balik. Hasilnya tetap sama kan. Jadi nanti akan sama, penyebutnya ini nanti akan sama. Kalau penyebutnya itu dikalikan 8, maka pembilangnya ini juga harus dikalikan 8. Ini penyebutnya dikalikan 8, nah, ini juga dikalikan 8, pembilangnya juga dikalikan 8. Oh ya, ini tadi dikalikan 7 ya. Kalau 8 kali 7, nah, berarti yang pembilangnya ini 3 kali 7. Pembilangnya juga dikalikan 7. Ini ya. Jadi 3 kali 7 per 8 kali 7. Kemudian yang ini 2 kali 8 per 7 kali 8. Hingga, nah, kalau sudah dikalikan 3 kali 7 sama dengan 21. 8 kali 7 sama dengan 56. 2 kali 6 sama dengan 16. 7 kali 8 sama dengan 56. Nah, ini kalau kita lihat penyebutnya yang bawah ini sudah sama ya, penyebutnya 56, kemudian yang ini juga 56. Kalau sudah sama, berarti tinggal melihat yang atas. Nah, kalau menentukan yang atas besar kecilnya kan mudah, dengan mudah. 21, nah, itu lebih besar atau lebih kecil dari 16. Gampang kan? Jawabannya adalah lebih besar. Nah, ini 21/56 lebih besar dari 16/56. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke soal, 3/8 itu lebih besar sama apa? Saya ulang. Jadi 3/8 itu lebih besar daripada 2/7. Seperti itu ya jawabannya. Jadi ini jawabannya lebih besar. Tugas. Untuk tugas, kerjakan soal latihan pada buku modul lembar kerja 1.5
halaman 24 sampai dengan 25. Nomornya nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jelas ya? Kerjakan di buku tugas. Setelah selesai tugasnya difoto, kemudian kirim ke WA. Selamat mengerjakan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.